Halo semua, hari ini kita masuk lagi ya ke segmen review buku. Ada buku yang bagus banget khususnya untuk kita yang memang sebagai seorang leader gitu ya. Entah kita follower, entah kita leader atau bahkan entah posisi teman-teman semuanya. Jadi ini adalah judulnya Cara Super Gila Membangun Tim. Ini dari Aspira Tanada, Mas Satya Pradana orangnya namanya. Ini dari Business Hack yang terbitin teman-teman semuanya. Buku ini bagus banget. Buku ini bukan buku bacaan doang gitu ya. Kadang-kadang kan khususnya untuk kamu yang memang ada satu hal yang menurut sebagian orang ini kelemahan buku ini, tapi menurut saya justru ini kelebihan. Jadi buku ini nih apa ya? Kan biasanya kalau di buku-buku itu kan ada daftar isi kan, ya kan? Itu kayak sebuah pattern wajib gitu kan. Di sini nggak ada. Kamu nggak akan nemuin di sini itu tentang daftar isi, tapi di sini semuanya kayak cerita, kayak ngeflow gitu. Jadi kalau kita ngebaca itu, kalau ada orang yang memang lagi berjuang untuk memiliki kebiasaan membaca, bagus banget lah buku-buku yang modelnya seperti ini. Jadi kita kayak dibawa seakan-akan ngebacanya tuh nyaman, ngeflow, dan untuk semua orang itu tuh apa ya? Itu tuh kayak cheerful gitu loh. Jadi warna-warni gitu loh. Jadi kalau untuk kamu yang spasial atau bosenan baca buku gitu, ini bagus banget buat melatih atau bagus banget untuk kamu baca itu. Nah, teman-teman semuanya, based on-nya adalah ini buku tentang bisnis. Bukunya tentang bisnis, bagaimana tentang kita mengelola sebuah bisnis, bagaimana cara kita mengelola sebuah tim untuk bisnis seperti itu. Kita punya tim di bawah kita atau di samping-samping kita yang memang kita berjuang bareng untuk ngegedein bisnis kita. Ini cocok banget buku ini untuk kamu baca dan kamu pelajari. Nah, ada kata-kata menarik di awal buku ini dari Simon Sinek, teman-teman semuanya, bahwa 100 customer is a people. 100% customer itu manusia begitu. 100 employee is a people. Jadi semua tim, semua karyawan kita juga manusia. If you don't understand people, kalau kamu nggak ngerti manusia, you don't understand business. Kamu nggak ngerti bisnis. Jadi ternyata bisnis itu bukan soal produk, bisnis itu bukan soal apa yang kamu jual, bisnis itu bukan cuma bagaimana marketing dan market doang, itu enggak. Tapi bisnis adalah tentang manusia. Bagaimana cara kita memahami diri kita, bagaimana cara kita memahami karyawan atau tim-tim kita, dan bagaimana cara kita memahami orang-orang yang beli. Nah, ketika kita sudah memahami ini semuanya, karena paham itu bukan yang statis begitu ya, memahami itu dinamis. Nah, itu kalau kita memang sudah memahami itu semuanya, serius deh, bisnis akan berjalan dengan baik begitu teman-teman. Karena kita tahu buyer personanya itu seperti apa, dan market sama produk penting mana. Oke, boleh ditulis di kolom komentar menurut Anda yang untuk yang nonton ini sekarang, market dan produk itu mana yang lebih penting untuk membangun sebuah bisnis awal? Ya, jawabannya adalah market. Jadi kita harus tahu dulu market itu tuh siapa, market itu bagaimana, atau istilahnya adalah buyer persona begitu. Jadi bagaimana identifikasi terhadap market, baru tentang produk. Ada bahkan boleh deh teman-teman nonton video-video atau film-film tentang entrepreneurship begitu ya, bahwa sebenarnya produk itu urusan belakangan, tapi apa yang customer butuhkan dan bagaimana kita mampu menyediakan. Ingat rumus dasar ekonomi, supply dan demand. Bagaimana kita mengerti tentang demand atau permintaan dan baru kita mensuplainya. Kalau kita a lot of supply, banyak banget suplainya, resikonya adalah rugi. Suplainya numpuk, harganya rendah. Tapi bagaimana kalau kita membuat demandnya yang naik, maka supply yang banyak bisa tercover dengan baik, bahkan supply yang sedikit itu bisa meningkatkan value produk itu sendiri. Nah, itu teman-teman di awal. Nah, buku ini banyak banget. Jadi intinya adalah tentang based on true story. Saya rasa dan saya yakin karena saya tahu begitu ya, tahu sedikit lah. Jadi pernah ngikut event dan programnya dan sering ngobrol dengan beberapa orang di dalamnya, termasuk dengan penulisnya, bahkan dengan tim-timnya, dan keren banget. Jadi bagaimana kita mampu, contohnya kan kita tahu bahwa yang lagi happening di milenial dan Gen Z adalah tentang memahami tentang love language. Itu ada 5 love language. Bagaimana kita tuh menerapkan 5 love language di dalam tim-tim kita. Jadi kita tahu kalau tim kita ada yang sukanya diapresiasi atau word of affirmation, ya udah kita afirmasi tuh. Kita afirmasi tuh orang-orangnya. Kita afirmasi terus kemudian kita kasih motivasi, kita semangat, kita apresiasi. Seperti itu.
Itu untuk apa? Untuk mereka-mereka yang WOA atau word of affirmation. Ada juga orang yang memang act of service, sehingga kita hadir memotivasi mereka dengan cara bantuin. Dan banyak banget, bukan cuma yang saya katakan ini ya, di dalamnya ada banyak banget cara-caranya. Nanti saya rekomendasiin teman-teman untuk beli aja buku ini. Beli ini buku, cari yang ori, langsung cari aja di websitenya Business Hack, hubungi pasti nanti bisa dikirim. Itu teman-teman semua. Nah, jadi tadi apa yang saya bahas yang kedua tadi ya? Nah, tentang act of service. Dan banyak banget yang lainnya, kan ada 3 yang lain tuh. Jadi itu kita bisa terapkan untuk benar-benar kita membangun tim-tim kita. Kadang ada juga nih, kita ke topik berikutnya. Kadang meeting is disturbing gitu ya. Jadi ada banyak banget orang-orang yang meeting tuh bikin ganggu, meeting tuh bikin gak produktif. Kadang-kadang meeting bisa sampai 3 jam, ada 10 orang yang ikut meeting. Itu bukan 3 jam waktu yang hilang, tapi 3 jam dikali 10 orang, berarti ada 30 jam yang harusnya produktif tapi itu dihilangkan. Dan bagaimana kita bisa meeting itu dengan produktif, meeting dengan efektif, meeting dengan efisien. Ada teori-teori meeting di dalam ini, termasuk Six Thinking Hat, bagaimana kita menerapkan topi-topi yang nantinya akan digunakan, dan termasuk juga ada di buku ini. Dan ada juga, karena referensi bukunya luar biasa banget ya, ada kata-kata dari Zig Ziglar juga di sini, ada dari Jim Collins di sini, Good to Great dan Like Good to Great gitu, dan seterusnya. Dan teman-teman semuanya, yuk, kita adalah orang-orang yang memang terbatas. Manusia itu orang-orang terbatas. Kenapa kok manusia atau diri kita itu orang yang terbatas? Karena kalau kita tidak memilih untuk berkembang, karena ketika kita tidak memilih untuk bertumbuh, dan ketika kita memilih diem aja, ya maka kita ya begitulah yang masuk ke kita. Tapi kalau kita memperluas jaringan kita memperbanyak ilmu dan isi kepala kita, tentu kita akan menjadi manusia yang bervalue. Ingat, orang-orang yang bervalue akan mendapatkan value-value lain yang memang dia butuhkan. Thank you.